Film bermula dari adegan pengejaran dua orang Cina oleh polisi yang mau menyusup ke Hong Kong. Saat hampir sampai di Hong Kong, sang sepupu menyuruh Joy Wong untuk melompat ke bawah saja sendirian, sebab kaki sang sepupu mengalami cedera parah. Sialnya, setibanya di Hong Kong, Joy Wong diselamatkan oleh Sumai, seorang penjinak ular yang jahat. Sumai bermaksud meruda paksa Joy Wong yang cantik ini di atas mejanya. Beruntung, Joy Wong mampu melumpuhkannya dengan memukulkan botol ke kepalanya Sumai. Keesokan harinya, di Hong Kong, Inspektur Paul berencana menduetkan polisi senior Chow Yun-fat dengan polisi junior Louis. Louis sendiri sebenarnya masih ada ikatan kerabat dengan Inspektur Paul. Chow Yun-fat dan Louis diminta untuk menangkap seorang buronan yang kabarnya akan bertransaksi di supermarket besok sore. Dan seperti inilah penampakan dari wajah buronan polisi itu. Dia berkumis tebal dan berwajah sangar. Esok sore harinya, di supermarket, Louis menyamar jadi pedagang sedangkan Chow Yun-fat menjadi warga sipil biasa. Kebetulan sekali, Joy Wong imigran gelap asal Cina juga sedang ada di supermarket ini. Joy Wong bermaksud mengutil jajan karena dia lapar dan tak punya uang. Sialnya, aksi Joy Wong itu diketahui langsung oleh Louis dan juga Chow Yun-fat. Walhasil, Louis dan Chow Yun-fat pun mulai membuntuti Joy Wong. Saat sedang membuntuti Joy Wong, tiba-tiba saja Chow Yun-fat melihat sosok buronan di sini. Sang buronan menerima pesan dari anak kecil yang entah apa maksudnya. Sayangnya, buronan itu langsung kabur sesaat mendengar Louis meneriakkan kata polisi kepada Joy Wong. Buronan itu kabur ke parkiran basement, tapi sial, Chow Yun-fat telah kehilangan jejaknya sang buronan. Lantas, Chow Yun-fat yang kesal pun memborgol Joy Wong ke pembatas parkir saja agar Chow Yun-fat dan Louis bisa fokus mencari sang buronan. Kemudian berpencarlah Chow Yun-fat dan Louis mencari si buronan. Lalu tiba-tiba saja buronan yang sudah ada di mobil bermaksud untuk melarikan diri dari parkiran. Louis dan Chow Yun-fat sudah mencegatnya dengan cara menembak, tapi buronan tetap saja tancap gas. Walhasil, Joy Wong yang menghalangi jalan keluar pun tak luput dari tabrakannya sang buronan. Melihat Joy Wong pingsan, sudah pasti mereka berdua panik karena takut akan disalahkan oleh Inspektur Paul. Lantas mereka berdua pun mengantarkan Joy Wong ke rumah sakit. Singkat kisah, di rumah sakit, Joy Wong terlihat masih belum juga sadarkan diri. Karena tak menemukan KTP-nya Joy Wong, mereka jadi curiga jika Joy Wong adalah imigran gelap asal Cina. Kalau benar begitu, maka Chow Yun-fat akan mengirimkan Joy Wong langsung pulang ke Cina. Mendengar kata dipulangkan, Joy Wong yang sebenarnya sudah sadar pun memutuskan untuk berpura-pura hilang ingatan saja. Sesaat Joy Wong sadar dari pingsannya, Joy Wong memanggil Chow Yun-fat dengan sebutan Wai Hong, nama dari suaminya. Sudah pasti, Louis dan Chow Yun-fat jadi heran mendengarnya. Sepulang dari rumah sakit, Chow Yun-fat membiarkan Joy Wong tinggal di rusunnya untuk sementara waktu hanya sampai ingatan Joy Wong kembali lagi. Baru saja Joy Wong keluar dari kamar mandi, Chow Yun-fat sempat dibuat takjub dengan kecantikannya Joy Wong. Padahal Chow Yun-fat sendiri sudah punya pacar. Chow Yun-fat mengajak Joy Wong makan dan minum arak bersama demi menebus rasa bersalahnya karena telah membuat Joy Wong jadi hilang ingatan. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun tepar karena terlalu banyak minum arak. Tengah malam harinya, saat Chow Yun-fat sudah tertidur pulas, Joy Wong memanfaatkan teleponnya Chow Yun-fat untuk menelpon sang bibi. Joy Wong meminta alamatnya sang bibi karena besok Joy Wong mau menemuinya. Keesokan paginya, Joy Wong meninggalkan rusun dengan berat hati saat Chow Yun-fat masih terlelap tidur. Kemudian saat turun dari lift, Joy Wong sempat berpapasan dengan ibunya Chow Yun-fat, sebut saja Mami. Sialnya, ayam Mami sempat lepas dari genggamannya. Padahal ayam itu mau dimasak untuk menyambut calon menantunya Mami. Beruntung saat Mami turun lagi, ternyata Joy Wong memegangi ayam itu agar tidak kabur kemana-mana. Dan mereka berdua pun berpisah. Selepas itu, berkunjunglah Joy Wong ke rumah bibinya yang di Hong Kong. Joy Wong bertanya apakah sang bibi menyimpan akta kelahirannya ataukah tidak. Sebab Joy Wong mau membuat KTP Hong Kong agar Joy Wong bisa tinggal di sini. Sayangnya, sang bibi mengaku tak tahu sambil memberikan sejumlah uang kepada Joy Wong. Menyadari bahwa bibinya juga masih sangat miskin, Joy Wong pun meletakkan lagi uangnya bibi sambil berlalu pergi. Karena tak tahu mau kemana lagi, maka kembalilah Joy Wong ke rusunnya Chow Yun-fat. Mami mengira Joy Wong adalah pacarnya Chow Yun-fat yang mau diperkenalkan Chow Yun-fat hari ini. Oleh sebab itulah, Mami mengajak Joy Wong makan bersama, yaitu makan ayam yang tadi sempat terjatuh di depan lift. Tak lama kemudian, datanglah Chow Yun-fat dan Judy sang pacar demi memperkenalkannya kepada Mami. Melihat Judy datang bersama Chow Yun-fat, Mami jadi bingung karena mengira jika Joy Wong adalah calon menantunya. Menganggap Chow Yun-fat berselingkuh, maka Judy memarahi Mami yang dianggap tak becus mendidik anaknya. Setelah memarahi Mami, Judy pun berlalu pergi. Setelah Judy pergi, Mami yang lebih sayang kepada Joy Wong melindunginya karena takut Chow Yun-fat akan mengomeli Joy Wong. Tengah malam harinya, Joy Wong menulis sepucuk surat untuk neneknya yang di Cina. Di surat itu tertulis bahwa di Hong Kong, Joy Wong bertemu dengan polisi baik hati dan ibunya yang juga sangat baik hati. Sialnya, di tengah menulis surat, Chow Yun-fat masuk tanpa permisi hingga membuat Joy Wong tak sengaja merusak suratnya barusan. Chow Yun-fat kesal pada Joy Wong karena telah membuat hubungannya dengan Judy sang pacar menjadi kacau.
Keesokan harinya, Choo Yun Fat bermaksud untuk bercinta dengan Choi Won karena selama ini Choi Won selalu menganggap Choo Yun Fat sebagai suaminya. Kalau sudah hampir diruda paksa begini, maka Choi Won pun mengaku bahwa Choi Won adalah imigran gelap asal Cina yang berpura-pura lupa ingatan. Mengetahui itu, Choo Yun Fat mau menciduk Choi Won, tapi tiba-tiba saja ada telepon masuk untuk Choo Yun Fat. Choo Yun Fat diminta untuk membantu Louis karena Louis sedang melihat buronannya di luar. Singkat kisah, Choo Yun Fat masuk ke sebuah gedung demi menangkap sang buronan. Mengetahui ada polisi, buronan pun bergegas kabur melalui jendela. Beruntung, Choo Yun Fat berhasil menghentikan sang buronan meski Choo Yun Fat harus mengalami cedera yang parah. Keesokan harinya, di rumah sakit, Choo Yun Fat pun sadar juga dari pingsannya. Choi Won menjaga Choo Yun Fat semalaman demi menggantikan Mami yang kemarin sudah menjaga seharian. Karena jati diri Choi Won sudah terbongkar, maka Choi Won mohon izin untuk melarikan diri pada Choo Yun Fat demi memulai hidup barunya. Sesaat mau pergi, Choi Won sempat berpapasan dengan Mami. Lantas, Mami menghentikan kepergian Choi Won sebab Mami juga sudah tahu jati diri Choi Won dari surat Choi Won yang sempat terbuang di malam itu. Tak peduli dengan latar belakangnya Choi Won, bagi Mami, Choi Won tetaplah menantunya. Maka dari itulah Mami meminta Choi Won agar tetap tinggal di rusun. Untuk masalahnya dengan Choo Yun Fat, Mami akan membujuk Choo Yun Fat pelan-pelan. Choi Won pun jadi merasa terharu mendengar ketulusan hatinya Mami. Tapi sayang, Choi Won tetap ingin pergi. Beberapa hari telah berlalu, Choi Won bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran. Sayangnya, saat mau gajian, tiba-tiba saja ada polisi yang mau memeriksa KTP para pekerja restoran. Walhasil, Choi Won yang panik pun bergegas kabur dari restoran. Padahal itu hanya akal-akalan rekannya saja agar uang gajian Choi Won bisa mereka bagi 3. Di malam harinya, saat Choo Yun Fat mau pulang ke rusun, tiba-tiba saja Louis melihat sosok Choi Won di sana. Choi Won bersembunyi dan tidur di tempat gelap agar tak ketahuan oleh polisi setempat. Choo Yun Fat mau menghampirinya, tapi Louis langsung mencegahnya. Sebab polisi yang ketahuan menyembunyikan imigran gelap itu hukumannya cukup berat. Namun pada tengah malam harinya, Hong Kong diguyur hujan yang sangat lebat. Sadar jika Choi Won masih menggelandang di luar, maka Choo Yun Fat pun bergegas menghampiri Choi Won. Choo Yun Fat pun berjanji akan membantu Choi Won mengurus surat administrasinya. Keesokan harinya, Choo Yun Fat mentraktir baju yang bagus untuk Choi Won agar Choi Won tak kelihatan seperti imigran gelap lagi. Saat Choi Won sedang menjajal baju, Choo Yun Fat kaget mendapati judi pacarnya ada di sini juga. Walhasil, Choo Yun Fat dan Louis pun bersembunyi di ruang ganti. Tapi sial, persembunyian mereka akhirnya ketahuan juga oleh judi. Lalu, judi yang curiga akhirnya memergoki Choi Won juga. Karena sudah sangat kesal, judi pun menggampar pipinya Choi Won. Tentu saja, Choo Yun Fat bergegas menghentikan tamparan itu. Aksi penamparan itu sampai sempat membuat pengunjung mal jadi menonton ke arah butik itu. Sialnya, Sum Wai sang penjinak ular kebetulan juga ada di sana. Melihat sosok Choi Won yang pernah melukainya, Sum Wai pun berencana untuk membuntuti Choi Won demi membalaskan dendamnya. Di malam harinya, Choi Won yang merasa bersalah pada judi tiba-tiba saja menerima telepon. Ternyata itu adalah Choo Yun Fat yang mau mengajak Choi Won jalan-jalan. Nah, sejak saat inilah hubungan Choi Won dan Choo Yun Fat kian dekat dan akrab. Mereka selalu jalan berduaan sebab Choo Yun Fat telah resmi menjadikan Choi Won sebagai pacarnya. Keesokan harinya, saat Choi Won mau naik lift menuju rusunnya, tiba-tiba saja Sum Wai mencegatnya demi menyekap Choi Won. Aksi pemaksaan itu sempat dilihat oleh sebut saja Rocky, salah satu penghuni di rusun ini. Setelah penyekapan itu, sudah pasti Sum Wai meminta uang tebusan kepada Choo Yun Fat. Keesokan harinya, Choo Yun Fat pun memberikan uang tebusannya kepada Sum Wai. Sum Wai menyuruh Choo Yun Fat pulang naik kereta agar bisa segera bertemu Choi Won di rusunnya. Lalu sesaat Sum Wai pulang, diam-diam Louis membuntuti Sum Wai. Ternyata Sum Wai tak mengirim Choi Won pulang ke rusunnya sebab Sum Wai masih mau membalaskan dendamnya. Pukulan Choi Won yang waktu itu ternyata telah meninggalkan luka di pipinya Sum Wai. Sebagai gantinya, Sum Wai mau meruda paksa Choi Won lagi yang dulu sempat gagal. Louis sendiri sudah mengabarkan Choo Yun Fat agar segera datang kemari. Meski Choi Won sempat melawan, tapi pada akhirnya Sum Wai pun resmi meruda paksa Choi Won. Kemudian datanglah Choo Yun Fat ke tempatnya Sum Wai. Choo Yun Fat masuk ke dalam, tapi sayang Sum Wai sudah terlanjur kabur. Sudah pasti Choo Yun Fat pun mengejarnya. Sementara itu, Choi Won yang marah nekat merebut pistolnya Louis. Meski Choo Yun Fat gagal menangkap Sum Wai, tapi beruntung Choi Won masih sempat melepaskan tembakan kepada Sum Wai. Namun Sum Wai masih mampu bangkit dan bersembunyi ke sebuah kelab malam. Melihat itu, Choo Yun Fat pun bergegas ke sana juga. Sesampainya di kelab malam itu, Choo Yun Fat menghalangi Choi Won dari tembakannya Sum Wai. Sudah pasti Choo Yun Fat pun menjadi lemas seketika. Kemudian Choi Won menghabisi Sum Wai menggunakan pistolnya Choo Yun Fat. Setelah kejadian penembakan itu, Choo Yun Fat berpesan pada Louis agar menjaga ibunya dan juga Choi Won. Karena sepertinya ini adalah akhir dari hidupnya Choo Yun Fat. Choo Yun Fat juga menyampaikan bahwa permohonan KTP-nya Choi Won sudah diterima oleh kelurahan setempat.
Tak lama datanglah para polisi dan juga perawat ke lokasi kejadian. Chow Yun-fat ternyata tidak sekarat sebab peluru itu mengenai pager yang dikantongi Chow Yun-fat di dada. Saat Chow Yun-fat dimasukkan ke dalam ambulan, Jo Yoo-wong pun masuk juga ke dalam. Lantas Chow Yun-fat bilang bahwa dia ingin segera menikahi Jo Yoo-wong setelah sembuh nantinya. Jo Yoo-wong sendiri sempat menolak karena dirinya telah dinodai oleh Sumwai. Tapi Chow Yun-fat tak peduli karena Chow Yun-fat sendiri bukanlah orang yang sempurna. Dan mereka berdua pun sepakat untuk menikah nantinya. Ya itulah tadi akhir dari rangkuman film A Hearty Response. Bagaimana menurut juragan filmnya? Tolong beritahu saya di kolom komentar ya, nanti akan saya baca. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya.